Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Diduga korsleting listrik, sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Kecelakaan tunggal seorang pria tewas di Merauke. Polisi mengajar anak-anak yang putus sekolah di Jayapura. Angka kecelakaan lalu lintas di Merauke dalam 3 bulan terakhir meningkat dan mengkhawatirkan. Pasalnya tercatat 10 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Yang membuat miris, sebagian besar penyebab kecelakaan akibat pengemudi mabuk minuman keras. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Merauke saat memimpin apel Zebra tahun 2025. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, faktor minuman keras masih menjadi penyebab utama kecelakaan. Telah banyak korban meninggal dunia, khususnya dalam rentang waktu 1 bulan ini atau 3 bulan terakhir. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya rekan-rekan yang terlibat dalam operasi Zebra ini, agar kegiatan apel gelar pasukan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi memikirkan bagaimana cara, taktik, dan strategi untuk benar-benar kita bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang berdampak fatal. Sementara itu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, ratusan polisi mengikuti apel operasi penertiban lalu lintas atau operasi Zebra yang akan dilakukan selama 2 pekan. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Fokus operasi Zebra 2025 menyasar 10 pelanggaran prioritas. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Andre Manuputi mengatakan dalam upaya menekan angka kecelakaan, polisi melaksanakan penindakan dan peneguran terhadap pelanggar dan tetap mengutamakan penindakan secara humanis dan persuasif. Adalah preventif dan preventif, jadi kita lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan bersifat edukatif itu sampai dengan sekitar 70%, 80% kegiatan. Sementara untuk penegakan hukumnya cuma ditetapkan sebanyak 5% saja. Itu pun mungkin kita kegiatan dalam bentuk stasioner aja. Kita akan laksanakan setiap hari selama 14 hari dan akan bertugas sampai Operasi Zebra di Polres Mimika diawali dengan apel yang dipimpin Kapolres. Dalam operasi yang berlangsung selama 14 hari, Polres Mimika melibatkan Subden Pom Mimika dengan total petugas berjumlah 160 personel. Yang melibatkan kurang lebih 30 personel Polres Mimika, personel Subden Pom dan Disub Kabupaten Mimika. Tema yang diusung dalam operasi kali ini adalah terwujudnya Kamsecar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Zebra Lilin 2025. Operasi Zebra Noken 2025 ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu menurunkan jumlah kejadian serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Zebra yang berlangsung selama 14 hari ke depan akan menyasar pelanggaran kasat mata, termasuk pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Pengendara diimbau menaati aturan lalu lintas jika tidak mau ditilang. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Manokwari, dan Mimika. Peredaran miras oplosan di Merauke hingga kini masih marak. Padahal aparat sudah berkali-kali merazia daerah yang dianggap rawan peredaran miras. Para pembuat dan pengedar seolah tidak jera dan takut, meski perbuatan mereka diancam pidana penjara. Salah satu penyebab maraknya peredaran miras adalah hukuman yang dijatuhkan ke pembuat atau pengedar terlalu ringan, sehingga mereka tidak jera.
Kapolres Merauke pernah meminta pengadilan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pembuat miras karena perbuatannya menjadi pemicu tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Syafruddin, akan mempertimbangkan masukan kepolisian untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Memang ada beberapa perkara yang kita tangani menyangkut miras ini. Sebenarnya kalau menyangkut bilang ringan juga sebenarnya tidak juga sebenarnya. Cuma mungkin nanti kita perhatikan juga karena memang tingkat kriminal akibat dari minuman keras ini kan sangat berdampak bagi masyarakat di Merauke. Terakhir itu setelah saya lihat data, kami memutuskan dari tuntutan 1,6 kami putus 1,3. Artinya itu juga tidak ringan juga sebenarnya. Itu. Cuma nanti ini menjadi perhatian buat pengadilan, nanti kami sampaikan juga dalam rapat hakim untuk khusus untuk perkara miras ini menjadi perhatian khusus. Menurut Syafruddin, Pengadilan Merauke beberapa kali pernah menjatuhkan hukuman berat bagi pengedar dan pembuat minuman keras. Perang terhadap miras oplosan saat ini terjadi di Kabupaten Merauke. Di kabupaten ini kasus kriminal meningkat akibat peredaran miras oplosan yang marak. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus pembunuhan terhadap Julia Rizky Ramadiana, anak perempuan tunarungu berusia 11 tahun, hingga kini belum terungkap. Polres Merauke hingga kini masih terus menyelidiki dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Belakangan beredar luas di media sosial, sebelum menghabisi korban, pelaku memperkosanya terlebih dahulu. Namun Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Nugraha Dermawan membantah kabar tersebut. Ia mengatakan dari hasil visum dokter tidak ditemukan tindak pemerkosaan terhadap korban. Bahwasanya kemarin dari hasil penyelidikan, hasil visum dan sebagainya juga, bahwasanya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual, ya, terutama di bagian kemaluan daripada si korban. Terus kemudian yang selanjutnya kami dari Satreskrim Polres Merauke juga setiap hari melakukan konsolidasi dengan tim sus kami untuk sekiranya bisa melakukan percepatan untuk pengungkapan daripada kasus ini. Maka dari itu kami memohon doa serta dukungan dari masyarakat sekalian, masyarakat Kabupaten Merauke bisa mendukung kami, bisa memberikan support kepada kami sehingga kami bisa melakukan pengungkapan kasus ini dengan cepat dan terang. Kematian Julia menarik perhatian luas masyarakat Merauke. Anak perempuan tunarungu ini tewas tidak jauh dari rumahnya di Gang Israel, Kabupaten Merauke. Pelaku diduga masuk ke rumah korban untuk mencuri, namun melihat Julia tidur bersama adiknya, lalu pelaku menculik korban dan membawanya kabur. Sebagian masyarakat Merauke termasuk teman-teman sekolah korban berduka dengan kematian Julia. Mereka mendesak polisi menangkap pelaku dan menghukumnya. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Praktik dugaan dukun cabul di Merauke terbongkar setelah seorang korban memberanikan diri melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Kasus ini melibatkan seorang pria yang mengaku sebagai orang pintar atau dukun yang diduga telah melakukan tindakan pencabulan di wilayah distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, kasus ini terungkap bermula dari keluarga korban yang tengah mencari pengobatan untuk salah satu anggotanya yang sedang sakit. Mereka kemudian mendapat informasi tentang seseorang yang disebut-sebut mampu melakukan pengobatan alternatif. Ketika pelaku datang ke rumah untuk melakukan ritual pengobatan, korban justru mengalami perlakuan yang diduga merupakan tindak pidana pencabulan. Merasa dirugikan dan trauma atas kejadian tersebut, korban akhirnya melapor ke polisi untuk mendapatkan perlindungan dan menuntut keadilan. Memberikan asumsi-asumsi yang liar yang belum pasti kebenarannya. Ya, pasti akan kita dalami, tapi laporan memang sudah masuk dan akan kita tangani. Korbannya ada berapa Pak Kapolres? Nah, ini sedang kita dalami. Siap. Ya. Itu di kawasan mana Pak Kapolres? Dugaannya terjadi di daerah Bupul ya. Bupul ya. Ya memang mengarah ke situ ya dugaannya ya. Jadi pasien-pasien yang wanita, kemudian ada dugaan pencabulan di sana. Namun tentunya itu harus kita dalami karena laporan baru kami terima. Nanti akan terang benderang ketika masuk proses penyidikan. Kapolres menegaskan pihaknya mengecam keras segala praktik penipuan berkedok pengobatan tradisional yang merugikan masyarakat, terlebih jika disertai tindakan asusila.
Polres Merauke mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melaporkan segera bila menemukan praktik serupa. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pria bernama Suyanto berusia 47 tahun ini meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Jalan Kamisaun, Yobar pada hari Minggu. Warga menemukan tubuh korban tergeletak di jalan raya lalu melaporkannya ke polisi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Tidak jauh dari tubuh korban, warga menemukan sepeda motor korban terperosok ke dalam drainase. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti korban terjatuh dari motor. Sampaikan bahwa tadi pagi telah terjadi laka lantas laka tunggal di pertigaan Jalan Yobar Kamisaun. Akibat dari kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia di tempat. Demikian yang perlu kami sampaikan dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan selanjutnya. Terima kasih. Jenazah Suyanto sudah dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Merauke dan selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Polisi mengimbau warga berhati-hati apabila berkendara saat malam hari. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan warga dari 3 kampung di distrik Tembagapura melakukan demo damai di halaman kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amukme Kamoro pada hari Senin. Warga dari kampung Singa, Banti, dan Arwanop merupakan pemilik hak ulayat tambang Tembagapura. Sejak pagi warga membawa dan membentangkan spanduk berisi tuntutan dan membakar ban bekas di depan kantor YP Maka. Meski dijaga aparat kepolisian, tidak ada pihak YP Maka yang turun menemui massa. Warga menuntut kompensasi tanah adat dari perusahaan Freeport. Warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar, termasuk menghentikan operasi tambang apabila tuntutan mereka tidak dijawab. Hari ini kami resmi adakan protes keras kepada PT Freeport Indonesia yang terutama atas nama Pak Tommy Wenas, Pak Klaus, Pak Ma bersama dengan Pak Egel Endok. Mereka tidak pernah mendengar aspirasi, tidak pernah mengakomodir hak-hak masyarakat, sehingga hari ini kami demo dan protes keras. Dan berharapannya hari ini harus ada jawaban yang pasti, harus ada komitmen yang pasti. Kami sudah siapkan juga beberapa poin yang akan menyampaikan kepada mereka. Tidak berniat hanya asal menuntut, asal berteriak, asal memberontak, tapi kami berdiri di atas dasar hukum yang berlaku di Republik ini, atas dasar kebenaran, atas dasar hak yang Tuhan diberikan oleh nenek moyang kami. Jadi kami memperjuangkan nasib, kesejahteraan, taraf hidup masyarakat, masa depan masyarakat. Itulah yang selama ini kami berteriak terus. Hampir selama 10 tahun, lebih hampir 11 tahun kita berteriak. Sampai hari ini pun kita berteriak. Hari ini kita berteriak, kita melawan, kita protes keras kepada pimpinan manajemen PT Freeport. Setelah aksi, warga berencana mendirikan tenda di halaman kantor YP Maka sebagai bentuk protes lanjutan. Namun rencana tersebut dicegah pihak kepolisian demi menjaga stabilitas keamanan. Warga pemilik hak ulayat menegaskan akan melakukan aksi lanjutan dalam waktu dekat yang rencananya akan digelar di kantor Bupati Mimika. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dinas Kesehatan Kota Jayapura mencatat 88.000 warga telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau sekitar 73% dari target 120.000 jiwa pada tahun 2025. Untuk mengejar target, Dinkes terus melakukan percepatan melalui pembentukan tim supervisi CKG serta sosialisasi melalui media sosial agar masyarakat mau datang melakukan pemeriksaan. Pelaksana tugas Kadis Kesehatan Kota Jayapura, Juliana Napitupulo, mengatakan dari seluruh hasil pemeriksaan, penyakit terbanyak yang ditemukan adalah malaria dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. CKG, cek kesehatan gratis, ini untuk se-Indonesia. Jadi untuk Indonesia Barat ada 1 provinsi, untuk Papua, Kota Jayapura. Papua secara keseluruhan kah provinsi Papua saja? Papua secara keseluruhan. 88.000. Yang sudah kita periksa. Jadi ini bukan periksa sakit, tapi periksa sehat. Kesehatan. Rambut sampai kaki, termasuk cek gula darah, asam urat, kolesterol, malaria, TBC, semua kita periksa. Ini mereka kemarin yang banyak itu penyakit malaria.
baru penyakit bisa. Juliana menambahkan dari 9 kabupaten dan kota di Papua, kota Jayapura menjadi daerah dengan capaian program CKG terbaik. Menurutnya, program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit, khususnya penyakit tidak menular. Hendra dan Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Di sebuah bukit kecil di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, seorang anak berusia 8 tahun bernama Lea Lokbere memulai paginya tidak seperti anak-anak seusianya. Ketika anak lain bersiap dengan seragam sekolah dan buku-buku di tangan, Lea hanya duduk di depan rumahnya. Sebuah tempat sederhana yang ia tinggali bersama adiknya Marcelina, ayahnya dan kakak sepupunya Desmade Gwijangge yang saat ini menjaga mereka. Lea tidak bersekolah, bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ketiadaan biaya telah menjadi tembok besar yang menghalangi mimpinya. Namun pagi itu berbeda. Di ujung jalan Waena, langkah kaki para polisi terdengar. Bukan dengan sikap tegas menjaga keamanan, tetapi dengan senyum, buku tulis, dan papan baca di tangan. Mereka adalah anggota Subsatgas Si-Ipar Operasi Rasaka Kartens Polresta Jayapura Kota. Polisi yang bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengajar. Saat para poluan dan polisi tiba di halaman rumah, Lea dan Marcelina berlari kecil menyambut. Tawa kecil itu pecah, tawa yang mungkin jarang terdengar di rumah sederhana itu. Keduanya bahagia, seolah hari itu mereka akhirnya bisa merasakan kembali bagaimana rasanya menjadi murid. Sejak Maret 2025, Lea, Marcelina, dan 20 anak lainnya berkumpul di halaman kecil yang mereka sebut Rumah Belajar Waena. Anak-anak ini tidak hanya berasal dari keluarga orang asli Papua, tetapi juga anak pendatang. Ada yang belum sekolah, ada yang putus sekolah, dan ada pula yang sudah bersekolah, namun tetap datang untuk belajar tambahan bersama polisi. Materi yang diajarkan sederhana, membaca, menulis, berhitung, tapi sangat berarti. Di sela-sela pelajaran dasar itu, polisi juga menyisipkan edukasi mengenai wawasan kebangsaan, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan harapan bahwa mereka pun punya masa depan. 8 tahun? Lea sudah pernah sekolah kah belum? Sudah. Sudah, kelas berapa? 2. Kelas 2. Terus kenapa tidak bersekolah lagi? Gara-gara belum bayar itu uang itu. Belum apa? Bayar itu. Lea sekolah di sekolah mana? Impres. Impres mana? Di sana dong. Kasatgas Humas Operasi Rasaka Kartens Kompol Nurjana mengatakan program polisi mengajar ini hadir untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tersentuh pendidikan formal. Dari 20 anak tersebut, 8 diantaranya kini sudah berhasil masuk sekolah berkat pendampingan dan dorongan yang dilakukan polisi. Banyak manfaat yang kita lihat di sini. Orang tua daripada anak-anak yang putus sekolah melihat anak-anaknya sangat antusias mengikuti program belajar ini, akhirnya dimasukkan ke sekolah, dan sampai dengan saat ini hanya ada 1 anak yang belum melakukan atau disekolahkan di sekolah yang formal. Tak hanya dari polisi, dukungan juga datang dari keluarga anak-anak. Desmade Gwijangge mengatakan bahwa tanpa bantuan ini, banyak anak di Waena mungkin akan terus tertinggal dalam hal pendidikan. Program ini sangat bagus karena untuk membantu anak-anak untuk ke depan. Kita cuma mau ini sangat membantu anak-anak yang mungkin tidak mampu untuk ke depannya bisa seperti ini terus. Dan ini di Papua, polisi kini tak hanya bekerja di jalan dan kantor. Mereka hadir di tengah masyarakat, mengajar, mendampingi, dan menjadi jembatan bagi anak-anak yang hampir kehilangan kesempatan untuk bermimpi.
Program seperti ini sangat penting, mengingat masih banyak anak di Papua yang tidak dapat bersekolah karena ketidakmampuan ekonomi atau putus sekolah. Bagi Lea dan anak-anak lainnya, setiap kehadiran polisi membawa secercah harapan baru bahwa mimpi tidak harus padam hanya karena kemiskinan. Di rumah kecil ini, di halaman tanah yang tak rata, masa depan perlahan dibangun. Dengan pensil pendek, buku bekas, dan semangat sederhana yang dituntun oleh tangan-tangan polisi mengajar. Lea mungkin suatu hari nanti akan benar-benar memakai seragam sekolahnya sendiri. Bukan karena mukjizat, tetapi karena ada orang-orang yang lebih memilih untuk percaya bahwa setiap anak Papua berhak atas masa depan yang lebih baik. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebuah rumah di Jalan Gemaripah, Kelurahan Kudamati, Merauke pada hari Senin ludes terbakar. Dalam hitungan menit, api langsung membesar karena rumah terbuat dari kayu. Warga sekitar berusaha membantu menyelamatkan barang-barang berharga milik pemilik rumah. Sekitar 1 jam setelah kejadian, 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Polisi menduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Gemaripah ada terjadi kebakaran. Kemudian kita patroli bersama piket fungsi menuju TKP, mengecek langsung memang ada terjadi kebakaran. Bekas kejadian yang pada waktu itu. Sempat juga kami dari anggota mencoba memadam dengan air, tapi kita langsung hubungi dari pemadam, ya dari damkar. Nah, nanti setelah itu dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.